Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, kesempatan-kesempatan terbaiknya yang Allah berikan untuk kita, terutama keadaan kefiat hati kita, jiwa raga kita yang dimudahkan oleh Allah untuk kembali bersujud di hadapannya di waktu subuh yang berbahagia ini. Terlebih lagi setelah kita sholat subuh sejenak, kita mengadakan satu riungan majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu majelis ilmu. Tidaklah seseorang duduk dalam majelis ilmu kecuali ia adalah menjadi sinyal-sinyal kecintaan Allah kepada seorang hamba. Makin sering ia duduk dalam majelis ilmu, di situ juga sinyal Allah makin kuat kepada seorang hamba, yang menjadi ciri kecintaan Allah kepada seorang hambanya, baik laki atau perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara nikmat-nikmat ini sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, dalam Al-Quran dari 30 juz, dari 114 surat, dari 6.000 sekian ayat, dari 1.027.000 huruf, ayat-ayat puasa Ramadan, dari sebanyak ayat itu dalam Al-Quran hanya 5 saja, yaitu pada Al-Baqarah 183 sampai 184. Maksud saya sampai 187. Ya. Tetapi hadirin, sebelum saya bahas lebih lanjut, mumpung kita masih dalam momen belum masuk 1 Ramadan, hari ini kita sudah masuk kurang lebih 2 Sya'ban, maka masih ada 1 bulanan lagi untuk kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, yaitu siapa yang masih punya hutang ibadah, yaitu hutang puasa dalam hal ini, sebelum masuk 1 Ramadan, tolong untuk dibayar dulu. Mungkin ibu-ibunya yang tahun kemarin karena haid ataupun datang bulan berhalangan, atau bapak-bapaknya karena sakit, ya, bapak-bapaknya karena sakit atau musafir atau yang lainnya, maka wajib untuk ditunaikan dulu itu hutangnya, karena Allah memberikan waktu 11 bulan untuk kita. Seumpamanya nanti sampai 1 Ramadan hutang puasa tahun kemarin belum dibayar, ini ada beresiko ini.
Kalau kepala keluarganya tidak pernah mengingatkan anak istrinya yang gadis, anak-anaknya yang gadis, ya, yang sudah masuk masa akil baligh, yang pasti punya hutang puasa itu, maka kepala keluarganya berdosa itu, karena melalaikan daripada waktu 11 bulan yang Allah berikan. Nah, ini kesempatannya pas banget. Bapak ibu sekalian yang masih punya hutang puasa tahun kemarin, tolong dikodok. Yang kedua, bayar denda. Kalau sampai 1 Ramadan belum dikodok juga, maka dendanya setiap hari wajib mengeluarkan 1 mud atau 700 gram beras. 700 gram kalau kita bulatkan ya 1 liter. Ya, hitungannya yang paling mudah begitu, 1 liter. Yang ketiga, tetap wajib kodok setelah Ramadan, ditambah hutang puasa tahun ini kalau ada. Begitu. Nah hadirin, saya mau mencermati ini dulu, bahwa hutang ibadah itu sebenarnya bukan kaidah dari para ulama. Kan ada tuh para ulama membuat kaidah usul fikih, kaidah fikihnya, ya, al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat, ya, mencegah untuk terjadi perbedaan pendapat yang makin meruncing, itu kaidah ulama. Ataupun ad-darurat tubihul mahzurat, perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang, itu kaidah ulama. Ya, ataupun darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, itu pun kaidah ulama, ya, untuk mencegah sesuatu kerusakan yang lebih besar itu diutamakan ketimbang mengerjakan yang maslahat-maslahat dulu, gitu. Tapi untuk hutang ibadah bukan kaidah ulama, langsung disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita buka hadis perdananya. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam syamilahnya ini, nomornya 1852, bahwa ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, ya Rasul, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Wa alaiha shaumu syahrin, dan ibuku punya hutang puasa sebulan. Tentunya ini pemahamannya sang bundanya ini usianya bukan di atas 80-90. Ya. Ini ibunya kurang lebih umurnya 55-60 tahun, yang fisiknya itu kalau sehat afiat dari penyakitnya maka masih bisa mengkodok. Tetapi ternyata ibunya meninggal dunia. Ya Rasul, ibu saya punya hutang puasa sebulan. Pertanyaannya dari anaknya, afa aqdihi anha, boleh tidak saya yang mengkodokkan puasanya? Boleh tidak saya yang membayar hutang puasa ibuku ya Rasul? Ini berarti kan hadiah pahala untuk mayit, Pak. Yang punya hutang siapa? Almarhum, almarhumah. Tapi yang memuasai siapa? Anaknya. Maka baginda Nabi SAW menjawab, na'am, iya, silakan. Silakan kamu kerjakan. Kenapa? Nih, di sini kaidah dari Nabi langsung, fadainullah. Ini jangan dibaca fadinullah ya. Kalau dibaca fadinullah artinya lain lagi itu. Maka dalnya jangan dikasroh, tapi dalnya di fathah. Fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahakku lebih berhak ayyuqda, untuk dikodok. Maka sang anak mengkodokkan puasa bundanya itu. Kalau anaknya ada 5, ya tinggal dibagi-bagi aja tuh berapa hari. Jadi seperti itu hadirin, hutang puasa orang tua kita, saudara kita, boleh kita yang mengkodokkan.
Nah ini kalau dipakai nanti dengan hukum-hukum kaidah usul fikihnya yang lain akan lebih lebih luas lagi nanti pemahamannya. Analoginya kan, kalau puasa saja boleh dikodok, apalagi sholat begitu. Ya kalau dalam kiasnya. Nah hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini juga menunjukkan baktinya seorang anak kepada ayah ibunya. Makanya Bapak Ibu seperti jamaah MRKR ini yang sering banget, maksudnya yang Anda mudah sekali untuk umroh. Ketika Anda berumroh, ya di Mekah kita masih ada 5 hari. Kebetulan saya juga baru pulang nih, makanya rambut saya masih botak ya Pak. Dicukur botak gitu. Ini untuk bapak-bapaknya, kalau Anda umroh usahakan dibotak pelontos itu. Karena biaya yang kita keluarkan banyak, kemudian juga capek dengan fisik kita, ya. Apalagi dengan tragedi pesawat terbang di dunia ini dalam keadaan banyak kecelakaan gitu ya. Hati itu kayak empot-empotan di atas apa? Di atas pesawat 9 jaman begitu. Ya, makanya pas sampai sana coba diusahakan untuk mencari yang afdol. Apa manasik yang afdolnya itu? Cukurnya botak lontos. Nah itu yang saya bilang sama siapa? Sama Pak Ferli sama Pak Boy itu. Di sini ada jamaah kita Pak Fadli namanya, dari klaster Essen sini. Itu masih di Mekah yang kemarin umroh sama saya itu. Mungkin ada yang kenal Pak dari jamaah, Pak Fadli namanya. Pak Boy mana ya? Pak Boy nggak ada. Pak Boynya pergi. Jadi ada jamaah dari MRKR sini yang masuk rumah sakit. Sekarang kabarnya saya belum tahu lagi tuh seperti apa. Sampai saudaranya yang dari Jerman kita telepon supaya menemani karena fisiknya sangat lemah gitu ya. Semoga Allah angkat penyakitnya gitu ya. Tiba-tiba sesak nafas terus kayak akhirnya nggak cukup dengan kita bawa di rumah sakit di Tower Zam-Zam itu, akhirnya dibawa ke keluar area Masjidil Haram, dibawa ke rumah sakitnya gitu. Dan ditangani alhamdulillah makin baik. Padahal udah ditalkin tuh Pak, saya pun kaget itu. Udah ditalkin la ilaha illallah. Baik. Hadirin, jadi ketika Anda umroh itu usahakan umroh yang kedua, ketiga itu jangan untuk diri sendiri, tapi untuk ibu kita. Pergi lagi ke Tanim, ya, keluar menuju area Mikot, lalu niatkan lagi, labbaik Allahumma umratan an abi, labbaik Allahumma umratan an ummi. Saya niat umroh untuk ibu saya niat umroh untuk bapak saya, seperti itu. Hadirin, kemudian kita masuk pada ininya, pada pelajarannya. Jadi ayat-ayat puasa Ramadan itu dalam sekian banyak ayat Al-Quran hanya 5 ayat saja, yaitu dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Al-Baqarah 183 hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan di kota Madinah, bukan di Mekah. Ketika saya katakan ayat ini diturunkan di kota Madinah, bukan di Mekah, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Berarti di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun belum ada puasa Ramadan. Ayat ini diturunkan di Madinah, tahunnya pun tahun kedua. Berarti Nabi SAW dan puasa Ramadan. Totalnya 14 tahun umat Islam belum berpuasa. Tapi jangan Anda pakai dalil, kalau gitu boleh nggak Ustadz, saya 14 tahun nggak usah puasa dulu. Itu kan periode Mekah, karena memang belum diturunkan ayatnya. Masuk tahun kedua Hijriyah,
Di bulan Sya'ban, ini bulannya nih pas, ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Para jamaah, ayat ini memang ayat puasa, tetapi di dalamnya beraroma akidah yang sangat dalam itu. Nah, ini saya mau bahas dulu nih, ya. Dan Nabi SAW menjalankan puasa Ramadan hanya 9 tahun aja itu. Dari tahun kedua, beliau meninggal tahun 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 tahun. Tahun 11-nya nggak dihitung. Karena bulan Ramadan bulan ke-9, beliau meninggalnya bulan ketiga. Jadi tahun 11-nya belum sempat melaksanakan ibadah Ramadan lagi. Nah, para jamaah, ayat ini memang mengenai ayat puasa, tetapi di dalamnya beraroma akidah yang sangat kuat. Ini saya mau bahas dulu ini. Jadi para jamaah dirahmati Allah, di dalamnya ini mengandung daripada kisah para nabi terdahulu yang mereka semuanya punya syariat puasa, sekalipun puasanya bukan puasa Ramadan. Kenapa begitu? Ayatnya di sini nih, ya. Ketika Allah firmankan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Itu siapa orang sebelum kita yang diwajibkan puasa? Saya bawakan dari tafsir Ibnu Katsir saja, yang paling gampang di sini, Pak. Karena kalau kita buka tafsir kayak tafsir Maroghi itu panjangnya sampai 2 meteran, tafsir Tobari 20 jilid gitu ya. Ibnu Katsir aja nih yang paling standar, yang paling gampang. Coba saya scroll down. Kata Imam Ibnu Katsir, wa qad kana fi ibtida'il Islam, pada permulaan Islam, ya, maka mereka itu para nabi yasumuna, mereka udah mulai berpuasa min kulli syahrin salasata ayyam. Setiap bulannya mereka berpuasa 3 hari itu. Jadi syariat puasa 3 hari punya nabi-nabi terdahulu. Karena Islam sekarang Islam penyempurna dari Islamnya para nabi terdahulu, syariat puasa 3 hari tetap diadopsi oleh Nabi SAW menjadi puasa kita, tetapi yang hukumnya puasa sunnah. Seperti apa puasanya namanya? Ayyamu bid. Puasa Nabi Daud pun diadopsi menjadi puasa kita. Puasa Nabi Musa dan para Yahudi Bani Israilnya saat itu pun, yang nama Yahudi saat Nabi Musa, maksudnya Nabi Musa berdakwah, itu trennya bukan tren agama, trennya adalah suku atau kabilah para Bani Israel. Mereka pun punya syariat puasa, yaitu puasa apa? 10 Muharram. Itu pun diadopsi, diambil oleh Nabi SAW menjadi syariat kita, karena ini Islam penyempurna. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, para nabi udah berpuasa 3 hari, summa nusikha dzalik bisaumi syahri Ramadan. Kemudian dirubah, diganti dengan puasa bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini diantaranya para sahabat yang meriwayatkannya dari Sayyidina Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas. Kalau dari kalangan para tabi'in, Imam Atha, ya, Imam Qatadah, Imam Dhahak bin Muzahim. Mereka menambahkan bahwa lam yazal hadza masyru'an, syariat puasa 3 hari ini sudah ada min zamanin Nuh. Sejak zaman baginda Nuh sampai disempurnakan dengan Islamnya Nabi Muhammad, diganti dengan puasa bulan suci Ramadan. Hanya saja puasa nabi-nabi terdahulu tetap diadopsi menjadi puasa kita, hukumnya sunnah.
Nah hadirin, di mana aroma akidahnya? Begini, karena Nabi terdahulu punya puasa juga syariatnya, ada syariat puasa minimal 3 hari. Kenapa begitu? Karena semua Nabi adalah hanya membawa agama Islam, hadirin. Jadi kita patut bersyukur nih Pak. Kita bukan siapa-siapa, tidak pernah minta kepada Allah di alam arwah kita ketika kita berada di dalam kandungan ibu-ibu kita. Tapi kita diberikan Islam oleh Allah Ta'ala menjadi pemegang estafet terakhir risalah para nabi yang disempurnakan dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dan para nabi pun sudah tidak datang lagi. Tinggal kita ini Pak yang menjalankan Islam terakhir nih, penyempurna Islam Nabi terdahulu. Kenapa para nabi punya syariat puasa? Karena semua nabi membawa syariat Islam, termasuk Nabi Musa dengan Tauratnya, termasuk Nabi Isa dengan Injilnya. Ini aroma akidahnya. Siapa yang tidak meyakini ini, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, bahaya tuh, bisa gugur. Coba kita buktikan ayat-ayatnya. Yang pertama diantaranya Nabi Adam. Nabi Adam dan nabi-nabi terdahulu beragama Islam. Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan berjuanglah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menjalankan agama Allah dengan sebenar-benar perjuangan, dengan sebenar-benar kesungguhan. Huwajtabakum, Allah telah memilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Hadirin, Allah katakan amalan agama ini tidak jadi beban. Puasanya Bapak Ibu, sholat berjamaahnya Bapak Ibu, mengaji ilmunya, bahkan haji umrohnya, tahajudnya, puasa sunnahnya, tiap hari baca Quran, itu bukan beban. Itu justru akan makin memberikan peluang bagi kita untuk menaikkan derajat kita, value kita di sisi Allah. Bukan jadi beban. Bayar zakatnya kita, ini sebentar lagi puasa Ramadan datang, bukan jadi beban. Itu akan menjadikan diri kita tinggi derajatnya di sisi Allah. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama kakek kalian baginda Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah sudah menamakan kalian semuanya orang-orang muslim min qablu, sejak zaman Nabi Adam. Allah sudah menamakan kalian orang-orang muslim min qablu, sejak zaman Adam, sejak zaman dahulu. Wa fi hadza, dan juga umat terakhir ini dalam Al-Quran. Sebenarnya ayat 1 ini udah cukup sih, kalau para nabi semuanya orang muslim. Baik, yang kedua kita buka surat Nabi Nuh beragama Islam. Surat Yunus pada surat ke-10 ayatnya ke-72. Allah berfirman, perkataan Nabi Nuh diabadikan di sini. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, kata Nabi Nuh, kalau kalian berpaling wahai umatku dari dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang berikan upah ganjaran atau pahala kepadaku hanya Allah. Apa kata Nabi Nuh? Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku hanya diperintah untuk menjadi orang muslim. Bahkan Nabi Ibrahim yang ketiga, hadirin, satu-satunya nabi yang namanya disebut dalam syariat sholat kita. Pada tahiyat akhir wajib kita baca itu Pak, ya, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shollit ala Sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Ataupun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollit ala Ibrahim, sampai akhir. Baginda Ibrahim diklaim oleh Yahudi dan Nasrani sebagai, yaitu beragama Yahudi dan Nasrani, karena ini kakeknya para nabi Bani Israel, ya, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Abraham. Abraham adalah seorang Yahudi, adalah seorang Nasrani. Allah bantah dalam Al-Qur'annya.
Kita buka sekarang Ali Imran ayat ke-67. Ini berarti yang ketiga ya. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim, agama Islam. Ini ayatnya 67. Ayatnya dengan gamblang Allah firmankan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, wala Nasraniyan, bukan juga Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, yang akidahnya lurus, musliman, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, bukan juga baginda Ibrahim dari orang-orang musyrik. Jelas sekali hadirin. Sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh. Apa sih para nabi itu 25? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh gitu ya. Ibrahim, Lut, Ismail, semuanya itu adalah beragama Islam. Kemudian kita buka lagi, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa dengan Tauratnya adalah Islam. Allah firmankan dalam surat Yunus ayat ke-84. Nih, wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah, wahai kaumku, apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah. Berarti ini kan para Yahudi, Pak. Yang ketika Nabi datang ke Madinah pertama kali, beliau mendapati orang Yahudi Madinah puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa kalian berpuasa 10 Muharram? Oh, ini kami memperingati yaitu selamatnya Nabi Musa, Nabi kami, 10 Muharram dari kejaran Fir'aun. Makanya untuk mensyukurinya kami menjalankan puasa 10 Muharram. Itu para Yahudi memperingati itu, Pak. Kita juga kalau menjalankan puasa 10 Muharram sebabnya karena itu. Bersyukur kepada Allah kejadiannya Nabi Musa diselamatkan oleh Fir'aun. Itu hadisnya Bapak Ibu sekalian, riwayat Imam Bukhari. Nih coba saya tampilkan nih. Nih, tuh, nomor 1900 dalam syamilahnya ini. Nabi SAW sampai di kota Madinah. Qadiman Nabi SAW al-Madinah. Faro'al Yahuda tuh. Jadi Yahudinya ini pada zaman Nabi Musa bukan tren agama. Bukan agama Yahudi. Tapi tren suku atau kabilah. Kalau Yahudi sekarang mah agamanya sudah agama batil. Nasrani pun begitu. Ayat-ayat yang Allah turunkan dalam kitab-kitab mereka yang tertera itu diantaranya perkataan Nabi Isa, ya, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang nabi namanya siapa? Ahmad atau Muhammad. Itu kan sudah tidak ada lagi. Itu perkataan Yesus, perkataan Isa dalam surat As-Saff. Ya, pada ayat ke-8 ataupun ayat ke-6-nya itu. Baik. Rasul berkata, kenapa kalian puasa hari 10 Muharram? Ya, kata Nabi. Qalu, Yahudi menjawab, hadza yaumun saleh, hadza yaumu najjallahu nabi Israel min aduwihim. Ini puasa kami adalah karena mensyukuri nabi kami, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fasomahu Musa, maka Nabi Musa untuk mensyukurinya berpuasa, kami pun puasa. Maka Nabi Muhammad bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka saya lebih berhak untuk mensyukuri kejadian itu daripada kalian. Maka Rasul berpuasa 10 Muharram untuk memperingati itu. Dan kita diperintahkan juga untuk puasa 10 Muharram. Yang pahalanya adalah siapa yang puasa 10 Muharram nanti ini dihapus dosanya 1 tahun yang lalu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau ini kisahnya riwayat Imam Bukhari. Coba kita lihat lagi ayatnya tuh. Kata Nabi Musa, wahai umatku Bani Israel, ya, fa in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka mestilah kalian bertawakal hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu adalah orang muslim.
Demikian juga Nabi Sulaiman yang Allah firmankan dalam surat An-Naml, ketika Ratu Bilqis masuk Islam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Allah firmankan tentang kejadiannya itu dalam surat An-Naml ini dengan perkataan Ratu Bilqis pada ayat ke-44-nya. Kata Ratu Bilqis, Allah firmankan di sini, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ini surat An-Naml pada ayat ke-44-nya itu. Tuh, perkataan daripada Ratu Bilqis, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri masuk Islam, ya, bersama Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, karena Allah semata Tuhan semesta alam. Nabi Sulaiman beragama Islam. Demikian juga hadirin Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, nabi yang paling ganteng ini, nabi yang paling terkenal dengan kegantengannya. Dalam surat Yusuf surat ke-12 ayatnya ke-101. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, engkau telah berikan aku kerajaan semesir ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan engkau telah mengajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Hadirin, termasuk mukjizat Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpi. Apa kata Allah Ta'ala selanjutnya? Perkataan Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah, engkaulah penolongku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata Nabi Yusuf, tawaffani muslima, matikan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Jelas banget kata-katanya. Wa alhiqni bis salihin, dan golongkanlah aku ya Allah menjadi bersama orang-orang soleh. Masya Allah, begitu tawaduknya Nabi Yusuf sampai minta digolongkan menjadi orang-orang soleh. Kurang soleh apa para nabi itu. Kemudian hadirin, Nabi Isa dengan para pengikut setianya Hawari, para Hawariyun yang menerima pelajaran Injil pertama kali. Mereka adalah orang-orang muslim. Apa firman Allah dalam surat Al-Maidah ini untuk menjelaskan ayat itu? Al-Maidah 111. Allah berfirman bahwa wa id awhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku firmankan kepada, aku berikan ilham, petunjuk kepada pengikut Nabi Isa yang setia, yaitu Hawariyun. Kalau pengikut setia Nabi Muhammad disebut para sahabat. Kalau ini pengikut Nabi Isa adalah Hawariyun. Wa id awhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Nabi Isa yang setia, an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, dan juga beriman kepada rasulku. Apa jawaban mereka? Qalu amanna, mereka menjawab, kami beriman ya Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Makanya hadirin, ending daripada pemahaman ini Allah tutup dengan pemahaman-pemahaman yang tegas. Di antaranya coba yang ke-9. Ini kan tadi yang saya sebutkan tuh. Allah tutup dengan apa? Pemahaman akidah yang jelas. Jangan sampai Bapak Ibu kita meyakini ada agama selain di sisi Allah. Dalam internal akidah seperti itu. Jangan bermain-main dengan masalah akidah. Sekalipun kita wajib menghormati agama lain dalam kehidupan ranah kebinekaan dengan dalil lakum dinukum waliyadin. Tetapi internal akidah kita, agama di sisi Allah cuma Islam. Makanya nomor 9-nya tuh saya tulis, agama di sisi Allah hanya Islam. Apa hadirin? Ayatnya, inna dina indallahil Islam. Ini ayat mudah sekali untuk kita dapatkan dalam Ali Imran 19 tuh. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Sehingga Allah tegaskan lagi yang ke-10-nya. Di antaranya ayat yang ke-10-nya bahwa Allah menolak
seseorang di akhirat nanti yang beragama selain Islam. Ali Imran 85. Coba kita buka lagi ayatnya itu. Pada Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, wa may yabtaghi, dan siapa orangnya yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, tidak akan Allah terima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang-orang seperti ini di akhirat menjadi orang yang penuh dengan kerugian dan penyesalan. Hadirin, ayat terakhirnya Allah tutup dengan mewanti-wanti yang selalu disabdakan oleh Nabi ketika beliau mau khutbah, ketika Nabi mau ceramah, ketika Nabi selalu berada di hadapan para sahabat. Ayat ini yang senantiasa dibaca oleh Nabi. Ini yang terakhir, ending dari pemahaman semua para Nabi punya syariat puasa. Kenapa? Karena semuanya hanya membawa agama Islam. Hadirin, ini ayat terakhirnya. Kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati sekali-kali, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Klop. Jadi Bapak Ibu, dengan memahami ayat 183 Ramadan, tentang Ramadan ini, kita patut bersyukur dijadikan orang Islam, bukan yang lain. Makanya dalam hati kita harus tertanam rasa cinta kasih kepada seluruh manusia dengan cara mendoakan mereka. Ya Allah, kasih hidayah kepada mereka supaya mereka menerima daripada Islam ini. Makanya kebaikan dan keindahan Islam jangan Anda cacati dengan pertengkaran, perbedaan pendapat yang sama sekali tidak akan ditanya oleh Allah. Semuanya adalah ranah-ranah kefleksibelan. Kunut enggak kunut, tahlil enggak tahlil, maulidan enggak maulidan, itu enggak perlu diperdebatkan. Sampai umat Islam cakar-cakaran di medsos begitu. Ya, wajah ulamanya dicoret kayak begitu. Su'ul adab kepada para ulama itu, Pak. Wajah Ustadz Anu dicoret oleh kelompok Anu dengan menyebut ini amalan bid'ah. Apa-apaan ini hadirin? Keindahan Islam jadi habis gara-gara orang ini. Gara-gara kelompok ini. Harusnya kita bisa menarik hidayah orang lain sehingga orang lain melihat umat Islam aja kayak begitu. Rumah kalian penuh sampah, penuh dengan problem. Bagaimana kita mau masuk? Ini adalah the last train ini. Agama Islam ini adalah kereta terakhir untuk sampai kepada keselamatan Allah. Tetapi gerbong keretanya penuh dengan semak belukar. Gara-gara ulah kita. Gara-gara egoisme kita. Hanya dengan masalah-masalah yang fleksibel kayak gitu. Ranah khilafiyah, perbedaan pendapat, itu ranah yang mudah. Tidak usah untuk saling yaitu mencoret-coret kayak gitu. Saya kalau buka medsos masalah itu ngeri deh Pak jadinya. Ya. Dicoret wajahnya, dicoret wajahnya. Untung wajah saya nggak ada yang dicoret gitu Pak. Baik hadirin para jamaah dirahmati Allah. Kemudian ini udah syuruk ya. Al-Baqarah 184 sejarahnya seperti apa? Al-Baqarah 184 hadirin, kewajiban puasa pada awal Islam masih berupa pilihan. Tapi ini ingat, ayat 184 sudah dihapus hukumnya. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Boleh memilih. Jadi ada nih orang yang hidup pada zaman Nabi. Ya Rasul, tahun pertama diwajibkan puasa. Ya Rasul, saya besok tidak mau puasa. Kata Rasul, enggak apa-apa, tinggal bayar fidyah. Begitu ayat 184. Coba saya buka ini dalilnya dalam hadisnya. Riwayat daripada Imam Abu Daud pada 507 nomornya. Ya. Di sini para sahabat berkata, "Faman syaa'a ayyasum", silakan yang mau puasa. Ketika ayat ini turun 184 ya, faman syaa'a ayyasum shoma, siapa yang mau puasa silakan puasa. Waman syaa'a ayyuftir, siapa yang mau tidak puasa enggak apa-apa juga.
Begitu pada tahun pertama diwajibkan. Wa yut'im kulla yaumin miskinan, cukup dia membayar fidyah, membayar makan kepada satu fakir miskin. Ajza'ahu dzalik, yang demikian mencukupi. Sampai Allah turunkan Al-Baqarah 185. Coba. Al-Baqarah 185 hadirin, ini berarti merubah hukum puasa yang masih berupa pilihan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wal furqan sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkum syahra, siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan, ini ayatnya, falyasumhu, wajib berpuasa, tidak boleh pilih-pilih lagi, kecuali bagi 10 orang boleh tidak puasa. Dari 10 orang ini ada yang wajib qada, ada yang tidak wajib qada. Mana yang 10 orang itu? Nih, ya, orang yang sakit, musafir, wanita yang haid nifas, anak kecil, ibu-ibu hamil, menyusui, orang gila, tua renta, yang terakhir orang non muslim, orang kafir. 10 orang ini tidak wajib, nanti sebagiannya ada yang wajib qada, ada yang tidak wajib qada. Kayak anak kecil, seperti juga orang tua yang tua renta, ya. Nah, begini Bapak Ibu, makanya kalau ada orang tua kita yang umur 90 tahun yang kita rawat di rumah kita, tahun ini nggak kuat puasa, tinggal dibayarkan apa? Fidyah. Satu harinya 1 liter kali 30 hari dibulatkan. Kadang kan Ramadan 29 30 tuh, dibulatkan aja deh ya, jadi 30 hari 30 liter. Mudah. Bapak Ibu sekalian, ada sepasang suami istri datang kepada saya. Maksudnya bertanya kepada saya. Suami istri ini dokter. Umurnya sudah 85 tahun. Kebetulan juga saya mengajar dokter se-Indonesia, dokter senior lah. Ya, yang umurnya udah 70-80-an. Sampai sekarang majelisnya masih ada, tapi pakai Zoom. Karena mereka ada di Sumatera, ada di Aceh, ada di Bengkulu, ada di Jakarta gitu ya. Pak Ustadz, kami suami istri Pak Ustadz, sejak kami nikah kami lalai ibadah. Lalu sekarang umur kami sudah 85 tahun. Kami ingat kami berhijrah, kami bertobatnya usia 50-an Pak Ustadz. Jadi kurang lebih kami punya hutang puasa 30 tahun. Terus saya bilang, Bapak masih kuat nggak mengkodok 30 tahun? Pak, 30 tahun berarti berapa hari? Bantu hitung. 900 hari. Nggak kuat Pak Ustadz. Kayaknya tahun ini pun kami nggak puasa. Baik, at least terakhir sekali, ya. Terakhir sekali adalah kalau Bapak, Ibu, Pak Dokter dan Bu Dokter sudah nggak kuat puasa, tolong tetap jalankan bayar fidyah. Berarti 900 hari, 1 hari 1 liter, berapa liter? Hampir 1 ton. Itu paling rendahnya begitu. Supaya kita makin ringan di hadapan Allah. Karena ini hutang ibadah. Karena kelalaian kita. Bertobat, keluarkan itu seharga itu. Baik, Anda bisa berikan kepada fakir miskin, kepala keluarganya itu 1 orang 50 liter, boleh 50 liter. Ya, atau saya bilang kalau mencari fakir miskinnya di mana Pak Ustadz? Anda boleh juga berikan kepada santri-santri kami, saya bilang. Akhirnya dia berikan tuh 900 liter. Lumayan makan santri 4 bulanan gitu ya. 4 bulanan karena santri itu sebulannya 250 liter gitu. 4 bulanan. Ya, sama istrinya juga. Paling tidak begitu. Nah, kalau di antara kita Pak, ada yang inget tuh. Dulu inget saya Ustadz masa kuliah. Umur Anda masih 50 tahun. Ya, berapa semester enggak puasa tuh? Kodok hadirin. Kecuali kalau sudah enggak mampu silakan bayar fidyah.
Nah, kemudian 186 Al-Baqarah singkat saja. Dia tidak menjelaskan masalah fikih puasa, tapi menjelaskan urgensi berdoa di bulan suci Ramadan. Para jamaah, di bulan suci Ramadan momen yang sangat bagus sekali untuk kita introspeksi secara mandiri ataupun introspeksi secara bersama. Ini kebaikan kehidupan kita secara individu dan kebersamaan. Ayo umat Islam bertobat dari segala dosa di bulan suci Ramadan, dari segala keegoismean dan macam-macamnya. Apalah pokoknya tingkah pola kita yang memang berdasarkan ilmu agama kok bisa umat Islam berpecah. Ya, yang gara-gara pribadi kita nggak kuat iman sehingga di luar Ramadan kita banyak berbuat yang enggak begitu. Ini momen yang sangat baik untuk berdoa. Mungkin Bapak Ibu ada doanya yang belum diijabah oleh Allah. Doalah sekuat-kuatnya di bulan suci Ramadan. Ayat ini khusus Allah Ta'ala jadikan di tengah-tengah ayat Ramadan yang tidak ada kaitan dengan puasa Ramadan, hanya untuk Allah mengingatkan pentingnya berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Ayat ini Allah selipkan di ayat-ayat Ramadan. Baik, yang terakhir 187 hadirin. Ayat ini adalah untuk mengganti hukum puasa Ramadan pada tahun pertama diwajibkan, tahun kedua Hijriah. Pertama kali diwajibkan, puasa Ramadan itu wajibnya dimulai sejak tidur malam. Jadi kalau umat Islam sholat taraweh, pulang ke rumah, tidur pada zaman Nabi itu sudah wajib puasa. Yang pengantin barunya enggak boleh nambah malam harinya tuh. Kalau udah tidur. Tidak ada lagi, saat itu belum ada syariat makan sahur. Ini ayatnya diturunkan karena kasus seperti itu. Wajibnya puasa Ramadan masih mengikut syariat nabi-nabi terdahulu. Tidak ada sunnah makan sahur. Coba saya bawakan sejarah hadisnya ini. Dalam Sahih Bukhari 1816. Karena ashabu Muhammad SAW adalah para sahabat baginda Nabi. Idza kana rajul sha'iman, apabila mereka puasa, fahadaral iftar, kemudian tibalah waktu berbuka. Fanama, kalau waktu berbuka pas adzan maghrib ada yang tidur, qabla ayyuftir, bahkan sebelum berbuka puasa udah tidur, lam yakul lailatahu, sudah tidak boleh makan minum lagi. Wala yaumahu, sampai besok harinya, hatta yumsiya, sampai maghrib. Jadi syariat pertama kali diwajibkan puasa Ramadan. Kalau sudah tidur, ketika masuk adzan maghrib udah tidur, maka tidak ada lagi yang namanya yaitu makan minum. Terus ceritanya begini, sahabat Qais bin Sirma al-Ansari, beliau puasa. Tatkala datang waktu berbuka, bertanyalah beliau kepada sang istri, "Aindaki ta'am?" Ibunya anak-anak, ada makanan enggak? Sudah adzan ini. Qalat la, ya belum ada ini Pak, bapaknya anak-anak, belum ada makanan, belum saya siapkan. Walakin antolik, sebentar ya tunggu saya siapin, saya akan usahakan makanan untuk kamu. Fakana wa kana yaumuhu ya'mal, sang suami siang harinya kerja keras di perkebunan lah, inilah macam-macam di pasar, capek nunggu istrinya buatin makanan, sudah adzan maghrib, dia rebahan kayak begini di sofa lah katakan. Faghalabathu aina, ketiduran. Belum berbuka udah tidur. Sang istri datang, falamma ra'athu, tatkala sang istri melihat suaminya udah tidur, padahal pas adzan maghrib tuh, habis adzan maghrib, qalat, sang istri berkata, khaibatun laka, aduh kesian banget bapak, kan belum makan, kenapa udah tidur, kan udah wajib puasa lagi. Berarti 12 jam beliau menahan lapar gara-gara tidur, puasa lagi sampai adzan subuh 24 jam, sampai besok siangnya tambah 12 jam lagi. Akhirnya falamman tasafan nahar, pada siang harinya karena perutnya kosong, ghusya alaih, jatuh pingsan. Sampai lebih daripada hampir 30 jam tuh belum makan belum minum. Fadzukira dzalik lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakanlah kepada Nabi, ya Rasul, cara puasanya teramat berat, enggak ada makan sahur,
wajib puasanya pas mau tidur malam. Ya Rasul, bisa nggak dirubah ayatnya? Akhirnya Allah turunkan Al-Baqarah 187. Makanya ada ayatnya itu, silakan makan minum terus sampai adzan subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai adzan subuh. Dengan diturunkan ayat ini, berubahlah cara puasa yang dimulai sejak tidur malam menjadi dimulainya pas adzan subuh. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu sekalian, sekelumit tentang ayat-ayat Ramadan yang Allah turunkan kewajibannya untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Jazakallah Tuan Guru, terima kasih telah kita dengarkan bersama tausiah dari Tuan Guru kita. Semoga bermanfaat dan menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum memasuki sesi pertanyaan, diinformasikan Bapak Ibu yang biasa melakukan sholat qiyamul lail minggu dini hari dilanjutkan dengan tausiah oleh Tuan Guru kita insya Allah Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani dengan tema memahami hakikat bid'ah. Cukup menarik. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, Bapak sebelah kanan, sebelah kiri, dan Ibu yang ada di belakang dipersilakan untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja majelis ini. Sebentar Tuan Guru, kayaknya malu mengacungkan tangan. Ya. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan kopi subuh. Alhamdulillah. Wah, akhirnya Pak Mahendra, dipersilakan. Ada? Ada Tuan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mungkin di luar topik Ya. pagi ini, cuma mau menanyakan aja bahwa badal haji itu boleh gitu kan ya? Secara badal haji kan boleh, sama Pak Kiai juga menyebutkan bahwa untuk umroh juga bisa dilakukan. Badal haji. Iya, iya. Sama umroh juga. Badal haji dan umroh gitu. Iya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana untuk sholat sunnah sama ini yang infak. kedua berarti. Bukan itu, tapi analoginya untuk sholat sunat sama sedekah gitu, Pak Bas. Sama apa? Sedekah atau infak gitu. Apakah bisa Saya kurang jelas deh Pak. Sedekah atau infak dan sholat sunat, apakah bisa Oh iya, dibadalkan? Itu aja. sholat sunnah dan sodakoh maksudnya gitu untuk Ya. mayit gitu ya? Ya, mayat atau mungkin untuk ibu yang sudah renta gitu ya, sudah tua gitu. Dia Baik, sudah tidak sempurna. Ini yang Bapak tanyakan tentang badal haji dan umroh gitu? Bukan, sholat sunnahnya sama sedekah itu aja Pak. Oh, mic-nya saya kurang jelas ya Pak. Apa? Ya, sholat sunnah bisa. Baik, hadirin. Sebagaimana tadi udah kita sebutin ya, kalau tadi kan berdasarkan kias saja itu. Kalau puasa saja bisa diapakan, bisa dibadalkan, bisa dihadiahkan kepada mayit. Umroh haji pun yang lebih berat boleh, ya. Sedangkan hukumnya tertinggi daripada rukun Islam itu kan sholat. Kalau puasa aja boleh, apalagi sholat kan lebih penting itu untuk dikodokkan. Bagi siapa? Bagi si mayit. Nah, ini kalau untuk sholatnya memang ulama ada perbedaan pendapat di situ. Mayoritasnya menyatakan tidak ada mengkodok untuk mayit. Tapi saya tetap menjalankan. Saya mengkodok untuk mayit.
Kayak ibu saya kemarin meninggal karena udah tidak sadar gitu. Maksudnya keadaannya sudah payah gitu. Kadang iya, kadang nggak inget lagi. Akhirnya nggak bisa sholat itu. Itu saya kodokkan sehari semalam. Nah, saya tetap mengkodok. Saya mengikut kepada fatwa Imam Subki. Ini harus diingat fatwa Imam Subki. Ya, sebab kalau Anda tidak ingat nanti bertanya kepada ustadz yang ilmunya nggak sampai kepada ini, oh nggak ada tuh, akhirnya menyalahkan. Ya, dan ini kitabnya cukup dalam. Ya, harus mengerti 4 madhab secara dalam. Siapa yang membolehkan ulama mengkodok untuk mayit? Imam Subki. Ketika kerabatnya, bahkan bukan ibunya, kerabatnya meninggal punya hutang sholat, itu dikodoin sama Imam Subki. Imam Subki ini adalah termasuk ulama ashabul wujuh, ulama yang fatwanya bisa dipergunakan dalam madhab asy-syafi'iyah. Paling tidak memakai hadis begini, dalilnya itu yang pertama ya kias lah gitu ya. Kiasnya apa? Kalau puasa aja boleh dikodok, yang tidak lebih penting dari sholat, kan sholat terpenting kan, apalagi sholat begitu. Tapi saya dapati ada dalam Sahih Muslim, cuma ini Sahih Muslim yang unik hadisnya. Uniknya kenapa? Sahih Muslim ternyata di sini ada beberapa orang perawinya gugur itu. Tapi dalam Sahih Muslim kata Rasul, sebagian daripada kebaktian seorang anak kepada bapak ibunya, dia memuasai untuk puasa ibunya, bapaknya, menyolatkan untuk sholat bapak ibunya. Coba lihat. Jadi gitu, yang ditekankan itu tadi, fatwanya Imam Subki, ingat-ingat saja itu. Jadi kalau Anda mau menjalankan, ada tanggung jawabnya dari Imam Subki ini. Dan saya condong kepada fatwa itu, karena haji aja yang susah boleh Pak, yang tidak lebih penting dari sholat, gitu kan? Haji kan berat Pak. Perlu duit. Emang Anda badal haji mau gratisan? Naik pesawatnya apanya, akomodasi di sana. Apalagi sholat yang lebih penting dari haji, dari puasa, dari umroh, ya, dan yang lainnya. Baik, ya ini memang perbedaan pendapat, tapi saya tekankan bahwa kalau Anda mau menjalankan, ikutlah fatwa Imam Subki. Nih. Hadisnya masih awal-awal dalam Sahih Muslim nomor 34. Ini salah satu hadis yang unik Sahih Muslim, tapi perawinya nggak komplit gitu loh, sehingga menjadi cacat derajatnya ini. Tapi Sahih Muslim kata Nabi, inna minal birri ba'dal bir, sesungguhnya kebaikan di atas kebaikan, antusolliya li abawaik ma'a sholatik, kamu solatkan untuk bapak ibumu bersama solatmu. Watasum lahuma, dan kamu puasai bapak ibumu bersama puasamu. Kalau puasa tadi dalilnya ada, makanya sholat ini yang dalilnya pakai kias, dikiaskan. Nah, mengenai sodakoh, kalau sodakoh itu tidak ada keraguan. Kalau sodakoh adalah banyak sekali hadisnya. Ya, langsung kita bisa dapeti itu. Ya Rasul, saya mau bersedekah untuk ibuku, bagaimana? Oh silakan. Kamu dapat pahala, ibumu juga dapat pahala. Ini contohnya hadisnya dalam yang paling gampang itu dalam Sahih Muslim. Bahkan si anak ini berkata, saya dapat pahala enggak ya Rasul kalau saya badal haji, badal umroh, badal puasa untuk ibu bapak saya, sholat untuk bapak ibu saya, sedekah untuk bapak ibu saya sendiri yang mengerjakan dapat pahala tidak? Kata Rasul, ini lihat tuh. Pada 4307 dalam Syamilahnya, Nabi bersabda, ketika seorang anak muda bertanya, inna ummi ubtulitat nafsuha, ya Rasul, ibuku meninggal dunia, wa inni azunuha lau takallamat tasaddaqat, saya meyakini kalau ibu saya masih hidup, dia selalu mau sedekah. Faliya ajrun, dan apakah saya juga dapat pahala kalau saya sedekahkan atasaddaq anha, kalau saya sedekahkan untuk ibuku? Ya Allah, 100.000 ini pahala untuk ibu saya dapat pahala enggak? Qala, Nabi menjawab, na'am.
Jadi Bapak Ibu yang badal haji, badal umroh, puasa untuk mayit, sholat untuk mayit, Anda juga dapat pahala, tidak sia-sia. Gitu. Hanya saja yang masalah sholat ada perbedaan pendapat. Yang lain disepakati. Sedekah, haji, umroh, apalagi puasa. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, saya ingin mewakili pertanyaan. Pertanyaan Tuan Guru seperti ini. Kita memasuki puasa itu berbeda-beda. Ini antum yang bertanya. Iya. Boleh Bilang Boleh? dong Pak. Tuan Guru, Ana mau bertanya. Karena Anda tadi dicariin. Ya. Jadi puasa Ramadan di zaman Nabi itu dimulai dengan tahun kedua Hijriah. Tapi dimulai kita, Ramadan itu ada yang berbeda-beda. Artinya harus melihat hilal setelah puasa Ramadan 30 atau 29 hari. Habis Ramadan ada Idul Fitri. Apa zaman Nabi ada seperti itu? Atau seperti apa kita dianjurkan, ada dalil atau ayat yang kita memuasi puasa sampai berbeda-beda antara Tafadhol Guru. Yang pertama jawabannya adalah ini memang ada perbedaan pendapat juga. Ya. Satu kelompok ulama menyatakan matlaknya matlak global. Matlak global artinya apa? Satu wilayah di dunia ini melihat bulan sabit, ya, yang lain wajib puasa. Gitu. Namanya matlak global. Saudi udah melihat 1 Ramadan, maka semuanya wajib. Gitu ya. Yang kedua, matlak masing-masing negara. Ini yang dipegangi oleh pemerintah kita dan mayoritas umat Islam karena ketiadaan persamaan waktu. Kalau Saudi udah kelihatan bulan sabit, berarti kan kita puasanya besoknya lagi. Gitu. Nah, apakah ada perbedaan di kalangan sahabat? Ada. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ketika ada seorang sahabat wanita Hindun memerintahkan kepada karyawannya, kepada sahabat namanya Quraib. Quraib ini diperintahkan untuk bertemu dengan Sayyiduna Muawiyah, petinggi di Damaskus. Ini sahabat Muawiyah, sahabat yang Masya Allah, ya, banyak difitnah oleh orang Syiah sebagai pembunuh daripada keluarga baginda Nabi, anak cucu Nabi. Padahal beliau terlepas daripada tuduhan itu. Kita meyakini Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan sahabat mulia. Ini hadisnya saya tampilkan sahih riwayat Imam Muslim. Jadi pertanyaannya, apakah sahabat ada perbedaan pendapat? Ada. Di Damaskus puasa Ramadan hari Sabtu, hari Jumat. Di Madinah puasa Ramadan hari Sabtu. Ya. Ini saya tampilkan hadisnya. Tulis dulu rumus bahasa Arabnya. Hakadha amaruna. Kok salah sih? Nih. Tuh. 2580. Ceritanya seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Maaf ya, tadi saya bilang Hindun bukan Hindun, Ummul Fadl maksudnya. Ya, Ummu Fadl bintil Haris mengutus kepada Sayyiduna Muawiyah Bisyam di Damaskus. Sahabat yang diutus namanya adalah Quraib. Ini dia Quraib. Kaf, Ra, Ya, Ba, Quraib. Kepada Muawiyah di Syam. Akhirnya singkat cerita, mereka di Syam melihat hilal Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Di Damaskus puasanya hari Jumat. Summa qadimtul Madinah, kemudian saya tiba di Madinah pada akhir bulan suci Ramadan. Kemudian saya ditanya sama Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas saat itu menjadi seniornya sahabat. Ini zamannya udah meninggalnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian beliau bertanya tentang bulan sabit. Ya, mata ra'aitumul hilal?
kapan kalian melihat bulan sabit di Damaskus? Maka beliau menjawab, ra'ainah lailatal Jum'at, kami melihatnya malam Jumat. Anta ra'aitahu, kamu melihat sendiri? Kata Ibnu Abbas kepada si Quraib, na'am, iya, saya lihat. Dan ditentukan oleh gubernur Damaskus, gubernur Syam, yaitu Sayyidina Muawiyah. Akhirnya orang Islam di Suriah, di Damaskus, berpuasa hari Jumat. Tapi lihat, faqala, Ibnu Abbas berkata, lakinna ra'ainah lailatas sabti, tetapi kami melihat bulan sabit malam Sabtu. Padahal saya pergi dari Damaskus, Pak, kemarin pun saya transit di Qatar, di Doha, itu kan deket. Saya pergi dari Damaskus ke Jeddah itu 2,5 jaman lebih. Saya pergi kemarin nih, baru kemarin dari Doha ke Jeddah 2 jaman lebih, sama kayak begitu. Jaraknya cuma 2 jaman pakai pesawat. Pak, Jakarta Jeddah berapa jam? Ini jaraknya cuma deket aja, Pak, berbeda pendapat. Kata sahabat Ibnu Abbas, lakinna ra'aina, kami melihat bulan sabit lailatas sabti, malam Sabtu. Puasanya berarti di Madinah hari apa? Sabtu. Berbeda. Di Damaskus hari Jumat. Di mana? Di Madinah hari Sabtu. Terus si Quraib ini agak sedikit ngotot ya. Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih. Apakah enggak cukup dengan satu penampakan bulan sabit di mana? Lagian kalau di Damaskus kelihatan bulan sabit, di Madinah belum, itu orang Damaskus menyampaikannya kabar kepada orang Madinah gimana caranya? Belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada ini itu, belum ada telepon. Mereka berangkat naik kuda dengan kecepatan paling tinggi sampai di Madinah itu udah 25 Ramadan gitu. Kapan puasanya umat Islam? Emang nggak cukup ya penglihatan orang-orang Damaskus sampai gubernur Damaskus berpuasa? Nggak cukup. Kata Sayyidina Abdul bin Abbas, faqala, la, tidak begitu cara mainnya. Hakada amarona Rasulullah SAW. Yang Rasul perintahkan kepada kita melihat bulan sabit dari negara masing-masing. Itu dia. Ini yang dipakai sama pemerintah kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini. Kekurangan dimaafkan. Kita akhiri saja dengan sama-sama baca kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Tuan Guru sudah hadir di majlismu. Jamaah yang sudah meluangkan waktunya pagi